Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel aku. Hari ini aku mau buat budgeting untuk bulan Februari 2023. Sebelumnya, terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mampir di video aku dan yang sudah subscribe video aku. Terima kasih banyak. Terus buat teman-teman yang belum subscribe video aku, please banget buat subscribe, like, dan komen ya teman-teman, supaya aku makin semangat buat videonya. Dan semoga video aku ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman dan bisa jadi motivasi juga gambaran buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai bikin budgeting bulanannya. Oh ya, sebelumnya aku juga mau disclaimer dulu ya teman-teman. Aku di sini buat video ini nggak ada niat sama sekali buat pamer, sombong, apalagi ria. Aku di sini cuma ibu rumah tangga yang lagi berusaha buat mengatur keuangan rumah tangga aku supaya lebih tertata. Dan aku juga nggak pernah kuliah di bagian akuntansi atau keuangan kayak gitu ya teman-teman. Aku juga masih belajar. Di sini aku lihat-lihat juga videonya dari teman-teman yang sudah sharing lewat YouTube, TikTok kayak gitu. Oke, sebenarnya ini aku udah bikin videonya dari seminggu yang lalu ya teman-teman. Terus kalau gajiannya suami aku sih di akhir bulan Januari kemarin. Cuman memang aku baru sempat bikin video dan ngeditnya itu hari ini. Soalnya agak repot kan, ada bayi di rumah. Ini aku hias dulu ya sedikit teman-teman buku binderku supaya lebih berwarna, terus lebih ceria aja gitu kelihatannya. Jadi kan makin semangat buat kita bikin budgetingnya. Aku tuh nggak pinter gambar kayak misalnya teman-teman yang ada di YouTube tuh aku lihat bagus-bagus banget gambar-gambarnya, mereka kreatif banget, tapi aku bukan tipe yang pinter gambar kayak gitu. Jadi ya apa adanya aja aku buat. Yang penting ada warnanya. Dan pendapatan dan pengeluaran setiap rumah tangga itu berbeda-beda ya teman-teman, jadi nggak bisa disamakan. Dengan kita buat budgeting kayak gini nih bukan berarti kita pelit sama diri sendiri dan keluarga ya teman-teman. Cuma budgeting ini kita buat untuk supaya kita tuh lebih mengontrol diri kita sendiri, supaya nggak loss kayak gitu. Uang tuh nggak langsung habis, baru gajian langsung kita belanja-belanja, nggak tahu kemana lari uangnya kayak gitu. Jadi dengan kita buat budgeting ini lebih bisa mengontrol keuangan kita, karena kan kita ngaturnya di awal bulan, jadi itu kita pasti bisa nabung insya Allah. Kalau misalnya over budget di akhir bulan itu wajar menurutku, cuma kalau kita bikin budgeting tuh bisa meminimalisir over budget di setiap bulannya kayak gitu. Jadi aku kan mulai budgeting ini dari bujangan ya teman-teman. Dari tahun 2019 akhir waktu itu tuh aku pakai segala metode kayaknya sudah aku coba. Aku tuh lihat di YouTube tentang budget itu aku tonton semuanya, aku suka banget, emang sudah sefanatik itu. Terus dulu itu aku buat budgeting itu masih yang sekali buat itu bisa sampai 5 lembar, karena aku catat pengeluarannya itu masih aku tulis manual, habis itu pemasukannya kan aku tulis juga, pokoknya 5 lembar itu dalam 1 bulan buatnya, dan banyak banget. Habis itu aku gopoh sendiri, kecapean sendiri, akhirnya lihat YouTube terus dipelajarin, akhirnya aku dapat metode yang menurutku paling simple sih dan aku terapkan sampai sekarang. Dulu sebelum aku buat budgeting itu aku selalu kehabisan uang tiap akhir bulan. Habis itu aku nggak punya tabungan. Akhirnya setelah aku sadar, insaf, aku bikin budgeting itu bener-bener ada perbedaannya ya teman-teman. Aku tuh jadi bisa nabung, terus itu hebatnya lagi tuh bisa nabung yang challenge kayak gitu, challenge 2000, dulu aku 2000, 10.000, terus 20.000 tuh aku berhasil. Habis itu aku juga bikin challenge menabung 1 juta, itu aku juga nggak selalu berhasil sih tembus 1 juta, cuma setiap bulan tuh bisa 500.000, 600, 700, kan lumayan ya 1 bulan.
Dan bikin budgeting ini sebenarnya salah satu ikhtiar kita loh teman-teman, untuk lebih memperbaiki keuangan rumah tangga kita. Jadi harus tetap semangat ya teman-teman, yakin pasti bisa. Oke, kita masuk ke videonya ya. Ini untuk income-nya aku nggak kasih tahu ya teman-teman, mohon maaf. Terus untuk tabungan rumah seperti biasa 2 juta. Kemudian di sini ada dana saving, itu aku anggarkan 20% dari gaji. Terdiri dari tabungan bulanan, sinking fund, tabungan pendidikan, tabungan emas, dan dana darurat. Kemudian untuk tabungan bulanan itu 230.000. Untuk sinking fund masih sama 850.000. Untuk tabungan pendidikan 100.000. Tabungan emas 150.000 dan dana darurat 200.000. Untuk dana darurat ini wajib ya teman-teman, ini penting banget memang. Biar sedikit tapi harus disisihkan memang ya untuk dana darurat teman-teman. Kemudian ada dana giving, di sini aku anggarkan 20% dari gaji. Terdiri dari untuk ibu, untuk adik, kemudian untuk infak 2,5% dan pegangan suami. Untuk ibu di sini aku anggarkan 500.000. Kemudian untuk adikku 200.000. Untuk infak 200.000. Kalau untuk infak ini hasil income dikurang 2,5% ya teman-teman. Nanti hasilnya untuk infak. Kemudian untuk pegangan suami 690.000. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dana living untuk kebutuhan sehari-hari sebesar 60% aku anggarkannya. Oh iya, ini untuk kotaknya di video salah ya teman-teman. Soalnya aku cuma buat 2 kotak, harusnya tuh 5 kotak. Jadi aku tuh lupa kasih untuk kotak bagian revisi, realisasi sama sisa. Cuma kalau misalnya mau bikin videonya lagi tuh takut nggak sempet nanti aku uploadnya. Jadi nanti untuk kotak yang benarnya di bagian evaluasi pas bulan Februari nanti ya. Untuk dana living terdiri dari kontrakan, karena aku emang masih ngontrak ya teman-teman. Kemudian ada Netflix, baru token listrik, PDAM, bensin, paket data, beras, gas, galon, laundry. Kalau laundry ini sebenarnya nggak wajib ya teman-teman, cuma kan kadang dalam 1 bulan tuh aku ada kayak males gitu buat cucian, jadi aku anggarkan aja buat laundry. Kemudian ada kebutuhan istri, kebutuhan anak, buah, fun atau makan di luar. Habis itu ada belanja bulanan, belanja mingguan, dana tak terduga. Kalau untuk dana tak terduga ini misalnya kayak ada undangan kayak gitu ya teman-teman, atau enggak ada yang ulang tahun, mungkin kita harus beli kado kayak gitu, bisa pakai dana ini. Kemudian ada dana jajan. Kalau untuk dana jajan ini untuk beli camilan-camilan kayak gitu ya teman-teman, atau misalnya yang anaknya sudah balita udah bisa jajan kayak gitu, bisa pakai uang ini. Terakhir ada kesehatan. Kalau kesehatan misalnya buat beli vitamin atau enggak masker kayak gitu-gitu ya teman-teman. Kemudian untuk kontrakan di sini 700.000 ya teman-teman. Ini sudah menurutku paling murah ya teman-teman. Untuk aku yang tinggal di Kalimantan Timur di daerah Balikpapan, susah kalau misalnya mau cari yang lebih murah dari 700. Mungkin ada, cuma lokasinya pasti jauh, takutnya dari kerjaan suami kan. Oke, selanjutnya ada Netflix. Ini 50.000. Untuk token listrik ini aku naik ya teman-teman, aku naikkan jadi 300.000. Kemudian PDAM 120.000. Untuk bensin 250.000. Untuk paket data 350.000. Untuk beras 120.000. Ini yang beras juga aku naikkan ya teman-teman. Kemudian gas 60.000, galon 50.000, laundry 100.000, kebutuhan istri 300.000, kebutuhan anak 500.000, untuk buah 50.000,
fun atau makan di luar 300.000, belanja bulanan 500.000, belanja mingguan 600.000, jadi 150.000 per minggu, dana tak terduga 200.000, jajan 150.000, dan kesehatan 70.000. Oke, ini uangnya sudah aku ambil ya teman-teman. Sekarang kita lanjut masukkan uangnya ke dompet keuangan sesuai dengan posnya masing-masing. Terus untuk dana bulananku itu aku pakai cash dan cashless ya teman-teman. Jadi untuk yang cash aku masukkan di dompet keuangan. Untuk yang cashlessnya kayak misalnya bayar kontrakan, token listrik, pakai data itu nggak cash uangnya ya teman-teman, jadi masih aku simpan di dalam ATM. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini untuk dana beras 120.000 aku masukkan di dompet keuangan. Untuk dana beras ini aku tambahin ya teman-teman, soalnya dari hasil evaluasi bulan Januari kemarin ternyata aku tuh minus untuk di dana beras, makanya aku tambahin jadi 120.000 yang sebelumnya 60.000. Mudah-mudahan cukup ya teman-teman untuk bulan ini. Selanjutnya untuk laundry 100.000, kemudian keperluan istri di sini aku budgeting 300.000. Untuk keperluan istri ini enggak mesti skincare aja teman-teman, pokoknya apa aja yang aku butuhin kayak gitu. Kalau misalnya pengen beli baju mungkin juga pakai uang ini, tapi kan enggak setiap bulan ya belinya. Terus untuk budget makan di luar aku anggarkan 300.000 ya teman-teman. Untuk makan di luar ini sering banget aku boncos, soalnya aku tipe yang hobi banget jajan, terus suka belanja-belanja kayak gitu, beli makan di luar sama suamiku. Makanya sering banget boncos di bagian makan di luar sama jajan. Semoga bulan Februari ini bisa lebih terhandle ya teman-teman. Lanjut untuk belanja mingguan, di sini aku anggarkannya 600.000 per bulan, jadi 150.000 per minggunya. Ini aku masukkan di dompet keuangan ya teman-teman, sesuai dengan pos-posnya. Terus selanjutnya ada dana tak terduga sebesar 200.000. Kemudian ada jajan, di sini aku anggarkannya 150.000. Dan yang terakhir kesehatan sebesar 70.000. Alhamdulillah selesai juga akhirnya ngisi dompet keuangannya. Sekarang kita lanjut buat isi sinking fund wajib tiap bulan aku. Jadi sinking fund wajibku tiap bulan tuh ada hari raya, kurban, liburan, dan yang terakhir itu untuk ulang tahun ya teman-teman. Jadi aku siapkan emang dana buat ulang tahun. Jadi misalnya ada keluarga inti yang ulang tahun, aku tuh sudah ada dananya, jadi ndak ngambil lagi dari tabungan. Untuk dana hari raya sebesar 200.000 aku anggarkannya setiap bulan. Untuk uang sinking fund wajib ini aku ambil dari gaji bulanan ya teman-teman. Kemudian untuk kurban itu 250.000. Jangan lupa habis ngisi langsung ditandain ya teman-teman supaya ingat, jadi nanti bulan depannya tuh tinggal ngisi yang selanjutnya aja. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau buat sinking fund wajib juga seperti aku, ini dananya nggak harus dari uang gaji bulanan ya teman-teman, bisa juga dari sisa anggaran di akhir bulan kayak gitu, sesukanya kalian aja, senyamannya kalian aja, yang penting nggak bikin berat di keuangan hariannya kalian kayak gitu. Terus untuk dana sinking fundnya ini kalau misalnya sudah terkumpul 1 juta itu langsung aku pindah ke ATM khusus ya teman-teman. Jadi ATM-nya tuh dibedakan sama ATM biasanya yang aku pakai. Terus aku kasih catatan juga di ziplocknya sesuai dengan sinking fundnya apa. Misalnya sinking fund kurban, aku masukkan di ziplocknya kurban kayak gitu, biar aku tuh tahu berapa yang sudah aku masukkan ke ATM. Jadi kan sinkron ya antara yang masih di ziplock sama yang sudah ada di ATM kayak gitu.
Dan ini untuk dana darurat, uangnya ndak aku gabung di dompet keuangan ya teman-teman. Jadi aku taruh di Ziploc tersendiri kayak gitu. Soalnya kan dana darurat ini sifatnya tabungan ya, tabungan urgen kayak gitu. Makanya aku sendirikan, habis itu nggak aku masukkan juga ke ATM. Jadi sewaktu-waktu butuh tuh sudah ada uangnya, tinggal ambil aja. Oke lanjut, ini tabungan pendidikan, aku anggarkannya 100.000 per bulan. Ini juga aku taruh di Ziploc tersendiri ya teman-teman, soalnya kan aku nabung. Terus aku nggak banyak-banyak juga nabungnya, cuma 100.000 per bulan, karena kan anakku umurnya sekarang baru 5,5 bulan, jadi masih lama buat masuk sekolahnya dia, jadi sempat terkumpul lah kalau misalnya kita nabung dari sekarang. Terus yang terakhir ini ada tabungan emas ya teman-teman. Alhamdulillah selesai juga akhirnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dibahas-bahas bisa banget kalian DM di IG ku ya teman-teman. Terima kasih.